Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih di dalam bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal, bulan yang mana kita ditanamkan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad. Karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban bagi umat Islam, terutama umat Nabi kita Muhammad. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam negaskan di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wan nasi ajmain. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum dikatakan wong yang beriman kepada Allah. Sampai apa? Sampai dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada kedua orang tuanya. Jadi kalau kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada kedua orang tua kita, berarti baru dikatakan cinta kepada Nabi Muhammad. Atau min waladi, atau dari anak kita. Kenapa ulama mengatakan di dalam tafsir wan nasi ajmain? Wan nasi ajmain cukup. Sebenarnya la yu'minu ahadukum hatta wan nafsi ajmain. Sudah cukup. Wan nasi ajmain itu seluruh manusia, seluruhnya. Tapi dikatakan oleh ba'du ulama dipakai apa? Dipakai walidi waladi. Dipakai apa? Dipakai walidi ni, sifat manusia ni ada tabiat. Tabiat itu cinta sama orang tua. Kadang-kadang dia cinta lebih condong ke anaknya atau contoh kepada isterinya. Ditahqiq oleh Nabi kita Muhammad, tidaklah beriman seseorang itu kalau dia melebihi cintanya di antara kedua orang tuanya atau anaknya atau siapapun ajmain, tidaklah dia beriman kepada Allah. Itu yang ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad. Berarti kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW adalah salah satu kewajiban. Jadi terutama di dalam bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh dengan rahmat maghfirah dari Allah ini, tanamkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cara cinta kepada Nabi Muhammad? Banyak. Salah satunya yang pernah kita jelaskan, yaitu dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani ma'i fil jannah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang mencintai, menghidupkan sunnahku, berarti orang tersebut telah menghidupkanku. Dan barang siapa yang menghidupkan Rasulullah, dengan apa menghidupkan Rasulullah? Yaitu dengan sunnahnya Rasulullah, sunnah ba'diyah, sunnah qabliyah, sunnah duha, sunnah witir, sunnah yaitu ketika kita masuk ke rumah, keluar ke rumah, itu ada sunnahnya seluruhnya. Nah, dengan sunnah itu kita hidupkan, seakan-akan di rumah kita tu ada Nabi kita Muhammad. Seperti kita masuk rumah dengan mengucapkan salam, sunnah Nabi Muhammad. Kemudian sebelum masuk rumah, kenapa kita dianjurkan baca ayat kursi? Sebelum masuk rumah kita baca ayat kursi. Sesudah masuk rumah, kita nak keluar dari rumah, baca ayat kursi. Apa sih manfaatnya? Banyak manfaatnya. Sampai dikatakan oleh ba'du ulama di dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan, katanya ketika kita masuk rumah tu baca ayat kursi. Ya tak? Sebelum masuk rumah. Kenapa? Karena ketika syaitan itu yang di luar nempel di badan. Itulah kalau sudah masuk rumah, kalau kita tidak baca ya kursi, rumah itu seakan-akan kita sumpek. Di rumah jadi sumpek. Pengennya nak keluar baik. Begitu juga kalau seandainya kita di dalam rumah nak keluar, kita baca ayat kursi juga. Jangan digentoli syaitan. Pikiran kita nak maksiat baik. Naudzubillah min dzalik. Manfaat banyak. Nah, ini sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hidupkan. Ketika kita hidupkan sunnah Rasulullah, seakan-akan kita menghidupkan Nabi kita Muhammad.
Nah, ini salah satunya cinta kepada Nabi Muhammad, karena dianjurkan. Sampai sering kita dengarkan hadis ini membuat sahabat yang saking gembiranya sahabat, ya, saking gembiranya sahabat dengar salah satu hadis ini yang tidak pernah dia dengar, yang belum pernah dia membuat gembiranya luar biasa. Apa dikatakan oleh Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahbabtah. Mereka itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Itu saking senangnya para sahabat itu dengar hadis ini, seluruhnya merasa senang. Jadi walaupun mereka itu bukan ahli ibadah sekalipun, walaupun dia banyak amal, banyak ibadah, tapi bukan ahli ibadah, tapi dia dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Siapa yang dicintainya? Yaitu Nabi kita Muhammad. Jadi kalau kita mencintai Nabi Muhammad, insya Allah kita akan berkumpul sama Nabi Muhammad. Tapi kalau kita mencintai orang yang tidak pernah sujud sama Allah, maka kita juga akan dikumpulkan orang yang tidak pernah sujud kepada Allah. Itu rugi bagi kita. Nah, jadi cintailah Nabi kita Muhammad SAW. Sebenarnya sebaik-baiknya salah satu bukti keimanan kita kepada Allah yaitu cinta kepada Nabi Muhammad. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebenarnya panjang kalau kita bahas, cuman sedikit biar kita mengurai, biar kita bertambah semangat sebelum kita majlis, yaitu untuk menanamkan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, setelah kita bahas panjang di dalam kitab Syaraful Ummatul Muhammadiyah, kitab yang menjelaskan keutamaan umat Nabi besar Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah, ini juga berkat Nabi kita Muhammad. Berkat Nabi Muhammad, kemuliaan yang Allah berikan. Salah satunya apa? Yang minggu yang lalu sudah kita bahas, yaitu keutamaan bagi orang yang mempunyai wudu. Jangan sampai kita lepas daripada wudu. Di dalam wudu itu ada sunnah, 500 sunnah yang kita mungkin ketahui, mungkin paling banyak kita ketahui cuma 100 atau 50 sunnah. Di dalam wudu itu ada 500 sunnah, sunnah Nabi kita Muhammad. Ini subhanallah, kalau ulama kita yang minggu yang lalu kan, minggu-minggu yang lalu kita sudah jelaskan, ketika dia wudu dia menghabiskan waktu sejam. Tapi sejam diikutinya sunnah, tapi dia bisa menjaga dari pagi sampai malam, dia jaga daripada wudunya. Nah, ini memang orang-orang yang subhanallah dekatnya kepada Allah melalui Nabi kita Muhammad. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit yaitu tentang masalah fadilatul adzan. Nah, jadi orang yang adzan itu jangan kita anggap enteng. Adzan yang seringkala ini, yang seringkala kita kumandangkan, itu fadilahnya besar. Orang yang tukang adzan, kata kita ini tukang adzan, itu luar biasa fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, salah satu keutamaan adzan dulu. Adzan itu keutamaan adzan yang Allah berikan khusus di dalam hadis-hadisnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan adzan ini, siapa yang pertama kali mencetus azan? Ada riwayat dikatakan katanya Bilal bin Rabah. Ada dikatakan daripada sahabat ketika Rasulullah itu waktu hijrah yang kedua kali. Ya tak, hijrah yang pertama, tahun yang kedua, setelah tahun yang pertama Rasulullah diwajibkan untuk melaksanakan solat. Jadi Rasulullah memanggil daripada sahabatnya, dipanggil sahabatnya, bagaimana cara untuk kita manggil orang untuk melaksanakan daripada solat. Maka dikumpulkan, ada sahabat ngomong, ya Rasulullah, apakah kita pakai lonceng be, katanya, seperti kaum Nasrani, kata pakai lonceng, tung tung. Kata Rasulullah, tak, katanya, ini misbah seperti Nasrani, katanya. Atau kita, ya Rasulullah, katanya kita pakai ini be, katanya, pakai api. Jadi orang dulu kan kalau pakai api, jadi api sudah mogok, berarti waktunya sudah waktu ini. Kata Rasulullah, jangan seperti orang Majusi, kata Rasulullah. Dan begitu juga pakai trompet, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan pakai trompet ini juga tak boleh, kata Rasulullah. Sama menyampaikan dengan para Nasrani, Yahudi. Kemudian bagaimana? Ada sahabat satu yang bermimpi, Abdullah tak salahnya, yang dibenarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab.
Katanya apa? Aku bermimpi ya Rasulullah, katanya aku bermimpi, katanya mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar terus sampai habis azan. Kemudian dibenarkan oleh Sayyidina Umar, "Shadaqta ya Rasulullah," katanya. Aku juga bermimpi kama apa yang dimimpi oleh sahabat tersebut. Jadi subhanallah, azan itu ada salah satu sahabat yang bermimpi yang dibenarkan oleh Sayyidina Umar. Akhirnya ini sepakat katanya. Nah, pas azan subuh, siapa yang nambahkan as-salatu khairum minan naum? Itu Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang menambahkan as-salatu khairum minan naum. Itu Bilal. Jadi yang pertama kali yang menambahkan as-salatu khairum minan naum yaitu Sayyidina Bilal yang membawakan azan pertama ini. Nah, ini kenapa sih? Ini juga dari Allah. Allah memerintahkan irham kepada para sahabat-sahabatnya. Kemudian dikatakan oleh riwayat daripada Ka'antil hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la yasma'ul madahu sautun mu'adzin jin wal insin illa syai' illa yashhadu lahu yaumal qiyamah wa fi riwayat yashhadu kullu rutbun yabis. Katanya tidaklah, katanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang itu akan mendengar, ya, mendengar madah ini pujian. Ya, karena apa? Karena azan ini adalah namanya kalimat tauhid. Kalau kita dalami azan, itu namanya kalimat tauhid. Itu seluruhnya kalimat tauhid yang di dalam azan. Nah, la yasma'ul madahu sautul muadzin, tidaklah seseorang itu, katanya, tidaklah seseorang itu mendengar pujian azan, sautnya atau suaranya azan. Siapa katanya? Al-jin wal insin wala syai', katanya, illa yashhadu yaumal qiyamah, kecuali dia bersaksi kelak fil yaumul qiyamah, katanya menyaksi kepada Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Wa fi riwayat dikatakan, katanya ini, katanya wa annahu yashhadu kullu rutbin wa yabis, katanya. Apa dikatakan? Dia bersaksi setiap yang di dalam di dalam basahnya atau keringnya mulut ini selalu dia mengucapkan dari kalimat azan. Nah, sampai dikatakan, katanya jin iblis laknatullah, katanya ketika dengar azan dia lari sekencang-kencangnya. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, annal muadzin syaitan jaa fi sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syaitan idza sami'un nada bis salat dhahaba hatta yakuna makan rauhan wa gala riwayat rauhan fil minal madinah 36 milan, katanya wa fil ta'riful yaum bi'il rahatun ba'dal musajjid. Nah, jadi subhanallah, kalau seandainya syaitan itu iblis laknatullah itu kalau sudah dengan azan dia lari sekencang-kencangnya, dia lari sampai dikatakan masafatul raihah itu seperti apa? Sita wa thalathina mil, ya tak? Jadi 36 mil kilo, ya tak? Lari syaitan itu. Kalau sudah syaitan itu dengan azan lari, subhanallah. Jadi mahab ngomong kalau wong yang dengar azan lagi. Nah, ini yang bingung juga. Kalau sudah manusia yang dengar azan lagi, nah sudah, tidak beda jauh. Ya, hati-hati kalau yang dengar azan langsung dia berlari, hati-hati. Kenapa? Karena syaitan dalam salah satu hadis ketika dengar azan dia lari sekencang-kencangnya, takut dianya. Itulah mahab kalau seandainya ada wong rumah yang banyak penunggunya, kata kita, ya tak? Itu kalau rumah yang baru boleh diazan wal iqamah. Jadi setiap sujud pojoknya azan wal iqamah, siap sujud azan iqamah, sujud lagi azan iqamah. Insyaallah rumah tersebut tidak katik yang ganggu lagi. Kenapa? Karena iblis syaitan itu paling takut dengan azan. Kalau sudah azan lari sekencang-kencangnya. Nah, ini jadi modal siko
azan. Subhanallah. Nah, kemudian dikatakan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanya, "Lau ya'lamun nasu ma fi nida wasaful awal lam yajidu illa yastahimu wastahmu alaih." Kalau seandainya kita tahu keutamaan bagi orang yang azan. Nah, ini ada wong yang tukang azan. Kalau wong tahu keutamaan azan atau saful awal atau dia ngembek saf awal, dia pasti sangkin apa? Pengen tahu keutamaannya, sangkin berebut dianya. Bisa-bisa berpedang-pedangan, berbunuh-bunuhan. Sangkin apa? Mempertahankan saf awal dengan azan. Ini kalau seandainya dia tahu. Masalahnya Allah bukakan hijabnya. Nah, ini bagi wong azan ini fadilahnya besar. Cepat wong. Sisip dikit, nah kau ambillah duit, nah aku bayar azan, kau tak salah. Ya tak? Sangkin apa? Sangkin keutamaan besar. Kadang-kadang azan, ajulah, laju galau, ya dah, mundur galau. Bingung juga dah. Nah, azan kalau wong tahu azan, luar biasa. Azan ini tidak perlu nak suara bagusnya. Tapi kalau ada yang suara bagus, lebih bagus maksudnya. Kalau jangan juga jelek niat, dia tak syiar namanya. Syiar tu mesti nampakkan yang bagus. Ya, cuman tidak menjadikan syarat suara yang bagus, tidak menjadikan syarat. Boleh, yang penting tegas di dalam ucapannya. Nah, kemudian sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, katanya, "Lau ya'lamun nasu fi ta'dhin la tadribu alaihi bisyuyuf." Nah, ini nah. Kalau seandainya wong tahu keutamaan azan, katanya, maka dia tadribu, ya saling ibarat kata saling berbunuhan dengan dengan pedang. Maksudnya bukan berbunuhannya, maksudnya sangkin fadilahnya tu dia nandak dapat uang, dia pengen dapatkan. Sangkin keutamaan besar itu, ayo kita ini, kalau menang kita azan, kalau kalah tidak azan. Nah, maksud sangkin itu, sangkin keutamaannya besar benar di dalam orang yang azan. Jadi azan ini jangan kita anggap enteng. Karena apa? Banyak sekali jaminan dari Nabi kita Muhammad SAW bagi orang yang azan. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, rawahu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadur rahman fawqa ra'sil muadzin wa innahu la yufaqlu law mahammada sauti ainal balagh. Rawahu Tabrani fi awsatihi. Dikatakan dalam hadis yang lain, katanya, riwayat Anas bin Malik, yadur rahman fawqa ra'sil muadzin. Sebenarnya kekuasaan Allah itu tergantung apa? Tergantung daripada orang yang muadzin, katanya. Jadi kan dengan muadzin kan syiar. Itulah kalau sudah kita ibarat kata azan serentak, ini menyebutkan kalimat taklin, ya, iklan. Allahu Akbar, sanu Allahu Akbar, sanu, menunjukkan apa? Kebesaran, syiar. Syiar kan di dalam Al-Qur'an kan, wa man yu'adzim sa'ailallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, Allah akan mantapkan hatinya dengan keimanan kepada Allah. Jadi penting sekali dengan syiar. Nah, sampai dikatakan yadullahu fawqa ra'sil muadzin wa inna la yaghfiru. Kalau orang yang telah mendengar azan dan orang yang azan, berapa banyak orang itu tersebut mendengar azan, dia dapatkan pahalanya. Subhanallah. Jadi orang azan itu dia azan, berapa banyak orang yang dengar, berapa banyak yang sampai untuk melaksanakan ibadah solat, berapa banyak dia mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Jadi subhanallah. Kan kita azan, dengar, ini azan, bergegas dia untuk ke masjid atau bergegas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, maka ketika dianya azan, dia laksanakan ibadah solat, dia dapatkan maghfirah dari Allah. Kenapa? Mengingatkan orang yang dalam keadaan lalai. Jadi rugi bagi kita yang tak azan. Ya mentang-mentang sekarang jangan kita azan galau, bingung juga kan dah.
Ya memang sudah azan sudah, jangan kita ini kaget kita ada namanya ijabatul muadzin juga fadilahnya besar. Ya, jadi memang sudah. Kalau di Hadramut dulu pernah kita belajar di kota Yaman, itu orang yang muadzin itu seperti orang yang salat rawatib, imam rawatib, tidak boleh diganggu, tidak boleh diibarat kata, tidak boleh ditukar, kecuali yang tertentu. Tidak boleh. Dia terus. Kalau dia terus, tidak boleh diganti. Kalau kecuali dia sakit atau apa, baru diganti yang lain. Tapi kalau ada orang yang datang masuk langsung azan, tak boleh, marah. Dia seperti apa? Seperti imam rawatib, saking kedudukannya. Azan itu subhanallah. Karena apa? Karena mereka itu ingin mendapatkan nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai orang yang baligh, orang yang sampai dengar azan tersebut dan tergerak hatinya untuk mengikut ke solat, maka berapa banyak pahala yang dia dapatkan untuk mengingatkan seseorang. Nah, kemudian dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, al-imam dhamin muadzin wal mu'taman, Allahumma awsid a'imma waghfir lil muadzin. Dikatakan katanya al-imam dhamin muadzin, katanya imam itu ada dhamin, dia menjamin makmumnya. Itulah kalau bagi orang imam, dia menjamin makmum. Jadi kalau seandainya kalau imam, dia jadi imam, dia menjamin si makmum itu, dijaminnya. Itulah kalau bang masbuk, tak perlu nak maki bismillah lagi, tak maki fatihah, dijamin oleh imam. Begitu juga katanya kalau seandainya ada masalah yang tidak usul, balik ke imam. Tapi hati-hati, memang bagi imam ni pahalanya besar. Cuman kalau dia tak tahu, tak faham, maka dia menanggung dosa si makmum, menanggung juga dosa makmum. Berapa banyak makmum yang diikuti, maka berapa banyak dia menanggung dosa si makmumnya. Nah, itu katanya. Kemudian apa dikatakan al-imam, katanya al-imam dhamin wal muadzin mu'tamin. Ya, orang yang muadzin mu'tamin. Itulah Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan bagi orang yang azan, ya, bagi yang azan sunnahkan iqamah. Jadi dia azan, dia yang iqamah. Sampai kalau kita adat, memang adat tapi mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia azan, dia yang qomat dan dia yang rotib Fatihah. Itu tertib sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang azan, dia sudah azan, kemudian nunggu siapa yang qomatnya, yang azan tadi iqamah. Setelah selesai dia iqamah, ya doa apa-apa. Nah, yang gitu kan rotib Fatihahnya kan si azan tadi, Al-Fatihah. Itulah ketika kita dalam Fatihah, ketika nak solat itu kan Al-Fatihah taqabbal sholatana wa du'ana. Ya, itu yang penting, bukan yang kita Fatihah gini-gini umallah. Itu kecuali di dalam majlis. Tapi kalau nak di dalam solat, Fatihahnya cuma Al-Fatihah wa taqabbal du'ana wa sholatana. Nah, kemudian nak wawalidina wawalidikum. Kenapa? Kita sudah mendoakan kedua orang tua kita. Antara kedua orang tua kita, kedua orang tua yang lainnya, kita dapat doa kalau. Nah, baru Fatihah. Nah, itu kan tertib sebenarnya. Yang itu yang sudah dilakukan oleh generasi-generasi kita yang terdahulu. Seperti kiayat, habaib kita dulu tuh di dalam di tempat-tempat kita masih seperti itu. Nah, sekarang ini dengan yang mahab, dengan yang baru-baru ni kadang-kadang nak ngembek simple nak ngembek cepat selesai. Dah. Nah, ada apa-apa juga dah. Nah, tapi kalau yang orang-orang dulu memang dijaganya. Itu keberkahan di dalam solat itu di situ. Solat munajat kepada Allah, keberkahannya, pintaannya ketika kita duduk berzikir kepada Allah. Nah, kemudian Allahumma asid a'immata waghfir muadzin. Maka doanya Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma arsyid, ya Allah berikan suatu petunjuk bagi a'immah ni yaitu pemimpin, waghfir li muadzin, dan berikan pengampun bagi orang yang muadzin. Jadi doanya Nabi Muhammad.
Jadi Nabi Muhammad tu berdoa bagi pemimpin. Pemimpin tu banyak. Pemimpin jadi imam, pemimpin jadi rumah tangga, pemimpin jadi pejabat, pemimpin dari ini. Itu doanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad doanya apa? Allahumma asyid. Ya Allah berikan petunjuk. Bukan Allah maghfir, bukan. Allah berikan pengampunan bagi orang yang pemimpin, bukan. Jadi kalimatnya itu Allahumma arsyid. Ya Allahumma arsyid, ya Allah berikanlah petunjuk bagi dia. Nah, kita kadang-kadang petunjuk. Tapi bedanya dengan orang yang muadzin. Muadzin doanya Rasulullah, Allahumma ighfir lil muadzin. Nah, ya Allah ampunlah dosa bagi orang yang muadzin. Nikmatnya muadzin. Ya, mendapatkan doa dari Nabi kita Muhammad. Nah, kemudian dalam hadis yang lain katanya masih pembahasan tentang muadzin. Wal muadzin yatrub bil adzani syaitan. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan kan, sesungguhnya orang muadzin itu ketika adzan itu syaitan itu lari takut dengan orang yang muadzin. Itulah dalam hadis, ada satu hadis yang pernah kita jelaskan, ketika seseorang yang dengar adzan di masjid, ya, dengar adzan di masjid, kemudian dengan azan di masjid tersebut, dia dengar azan di masjid, memang dakati udzur sama sekali, dia keluar dari masjid. Dia kalau masjid, apa dia nak beli rokok atau dia nak makan, dia sudah dengar, dia dari masjid, dia sudah dengar azan, sudah dia menjawab azan, lagi nak nunggu solat, kemudian dia keluar dengan, pas ketemu temannya cerita, solatnya tinggal. Nah, ini kata Rasulullah SAW, ditakutkan orang ini akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Karena dia sudah muadzin. Ya, sudah di masjid lagi, udah nunggu keluar dia tanpa udzur sama sekali, kecuali dengan dia udzur. Kalau udzur tidak masalah. Ya, nah ini sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, katanya innama yubaddiru syaitan azimul amrul adzan, katanya wa tauhid idhar syiarul islam wal i'lan. Kenapa dikatakan syaitan itu takut dengan adzan? Katanya karena syaitan itu sesungguhnya adzan itu adalah li'adzim amrul adzan, yaitu salah satu kalimat tauhid, mengagungkan Allah. Ya, kalimat kawaidut tauhid, kaidah tauhid, dan salah satu syiar daripada agama Allah. Jadi syiar ni banyak, solat berjamaah syiar, ngadakan maulid Nabi besar Muhammad SAW syiar, ya, kemudian kita melaksanakan solat Jumat syiar, solat berjamaah syiar, banyak syiar ini. Dan salah satu adzan syiar. Tak usah kita jauh-jauh, kita pakai kopiah di jalan, ya tak, syiar. Kadang-kadang kita pakai kopiah peci ni putih, berjalan malu dibuka, ya tak, mana syiar kita? Kadang-kadang nak pakai baju koko, baju telok belanga kata memang, ya tak, masih malu. Pakai baju koko, tambah lagi pakai sewet kata orang sunat, ya tak, malu. Padahal itu syiar. Orang-orang yang wong-wong yang ahli maksiat, seperti perempuan yang maki baju setengah putung, dia tidak malu, santai-santai dia. Tidak katik rasa malu. Kita sudah tutup rapat masih malu. Nah ini tidak katik syiar di dalam dia. Karena tidak katik keagungan di dalam diri kita untuk syiar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, setelah orang yang adzan itu salah satu syiar daripada syiar Allah, dan bagi orang yang muadzin itu mendapatkan ahabbul ibad, termasuk paling dicintai oleh Allah seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah, yaitu orang yang muadzin. Ya, kenapa dikatakan? Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, lau aksadtum wa baraztum inna ahabbal ibadallahi ilallah ra'utul syams wal qamar
wal muadzin wa innahum la ya'rifu yaumal qiyamah bitul a'nakihim. Jadi kenapa dikatakan orang yang azan ini orang yang bisa menjaga ra'atus syams. Ra'atus syams tu dia bisa menjaga. Dulu kan alhamdulillah, sekarang ni tidak sulit lagi. Sekarang ni kan mengetahui azan itu gampang. Nyelik jambe atau nyelik HP sekarang sudah bisa. Dulu tidak bisa. Dulu tak katik jam. Jadi mereka itu cara nak memahami daripada waktu-waktu azan, mereka itu bisa mengenal, memahami ilmu fikih. Bagaimana caranya masuk waktu zuhur. Masalah contoh waktu zuhur. Dipasangnya apa? Dipasangnya tombak di tengah-tengah. Kalau tombak tadi di tengah-tengah belum ada cahaya sama sekali, maka belum waktu zuhur. Tapi kalau sudah ada bayangan sedikit nah itu waktu sudah masuk waktu zuhur. Nah dia menjaga, sudah masuk zuhur dia adzan zuhur. Kemudian waktu asar dia tahu, setelah ada bayangan dua adzan, dia tahu waktu asar. Berarti dia bisa menjaga. Nah orang yang seperti ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, a'naquhu tuwil. Nah lehernya ini kaget memanjang. Orang yang azan ini lehernya memanjang. Kita pernah dengar hadis Rasulullah SAW, kelak fil yaumul qiyamah Allah itu akan kumpulkan kita di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu Allah kumpulkan. Itu dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu, Rasulullah menceritakan, kata Rasulullah, kaget kelak fil yaumul qiyamah di padang mahsyar kita dalam keadaan uryan katanya. Idak lalang, idak betina katanya. Dalam keadaan uryan. Uryan itu apa? Yaitu telanjang bulat. Jadi kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan telanjang bulat. Seluruh makhluk Allah, maksudnya seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah. Jadi pernah Siti Aisyah ngomong, ya Rasulullah katanya, bagaimana kami ni kaum Hawa katanya. Kaum Hawa bagaimana katanya? Kami ni perempuan, malulah kami telanjang katanya. Telanjang bulat. Kata Rasulullah SAW, pada saat itu tidak katik memikirkan sesuatu yang bisa condong gitu untuk melihat perempuan. Kenapa? Pada saat itu kita dalam keadaan ketakutan. Ketakutan macam cak kita ada kebakaran di rumah kita. Kita dalam keadaan lagi mandi. Apa kita nak ibarat kata nak ngembek baju dulu, nak pakai baju, nak langsung keluar. Tak mungkin lah, kita pasti keluar untuk menyelamatkan diri. Kadang-kadang pakai sewet sempol, kadang-kadang pakai sempak baik, kita keluar. Yang penting selamat lagi mandi. Nama itu juga kelak fil yaumil qiyamah lebih dahsyat, kata Rasulullah SAW. Nah ini Rasulullah kaget digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih di dalam Riyadhus Shalihin. Mereka itu dikumpulkan di padang mahsyar seluruhnya. Maka disebutkan katanya Allah itu katanya memberikan kepanas itu seperti apa? Seperti matahari itu sejengkal. Bukan mataharinya yang dekat kita sejengkal, tapi apa? Matahari itu seakan-akan sejengkal, saking panasnya kelak fil yaumul qiyamah. Di padang mahsyar itu seluruh manusia dikumpulkan. Sampai apa? Saking keringat ini keluar katanya, sampai mentenggelamkan orang-orang. Ditenggelamkan itu ada di sarah disebutkan oleh Imam Jalaluddin di dalam kitab tafsir Jalalain. Itu disebutkan surah Ammah Yatasaalun, di situ sebutkan. Kenapa dikatakan katanya? Kaget kita dikumpulkan, maka seluruh wong itu berkeringat, keluar keringatnya sampai membuat banjir. Ada wong yang sampai mata kakinya, ada yang sampai lutut tenggelam, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai telinga, ada yang tenggelam. Itu bukan karena banyu yang ada di laut, tapi bekas keringat seluruh manusia. Tak tahu lagi rasanya mana dah. Rasanya mana. Sampai ada yang tenggelam.
Sampai dikatakan oleh di dalam Al-Quran, di dalam tafsir katanya, orang Yahudi itu ngomong mana sama Allah, ya Allah cukuplah ya Allah katanya, masukkan aku di dalam neraka katanya, cukuplah ya Allah. Dia tak tahu mana rasanya neraka, di situ lagi tak kuat, tambah lagi di neraka. Itu Yahudi ngomong, ya Allah cukuplah aku, tak kuat lagi aku, cukuplah, masuklah aku di dalam neraka katanya. Dia ngomong seperti itu. Nah, yang selamat siapa? Yang orang yang ahli muadzin, orang yang azan selamat. Dia bakal di sini naik lagi lehernya. Habis dia nak nyampe ke tempat lehernya, naik lagi, tinggi terus lehernya. Itulah dikatakan oleh Rasulullah, wa innahu yu'rafuna yaumal qiyamah bituli a'nakihim. Kita bisa mengenal orang-orang yang tukang azin kelak fil yaumul qiyamah. Kenapa? Karena lehernya manjang, tidak tenggelam. Ini subhanallah, nikmatnya bagi orang yang muadzin. Jadi jangan kita ngomong, itu tukang azan lemak nian. Ya, muadzin tu hebat, cuman juga jelek. Sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini katanya, man muadzin katanya. Dalam hadis katanya, dalam muadzin katanya dakhalal jannah. Orang yang muadzin, man adzan sami'ti mutasiban kutibal bara'atu minan nar. Barang siapa orang yang azan katanya, azan sab'a wasinin, yaitu 7 tahun katanya, muhtasiban, benar-benar ikhlas kepada Allah, kutiba lahu bara'atan minan nar, maka dia dibebaskan dari api neraka. Jadi wong azan tu langsung dibebaskan dari api neraka. Subhanallah. Tapi maksudnya bukan azan habis azan dia berlari. Habis azan tak berlari, bukan solat itulah, bukan. Maksudnya azan ikut solat, azan ikut solat. Maksudnya itu bukan azan tukang azan pun habisnya berlari, orang nak solat solatlah dia berlari. Bukan, itu maksudnya. Itu ini. Nah ini. Nah, kemudian yang terakhir dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang azan katanya, yughfil muadzin muntaha adzan wa yastaghfiru fi wajhi bis sami. Katanya bagi orang yang azan itu katanya dia akan mendapatkan maghfirah dari Allah sampai apa? Sampai lisannya ini terkering dengan habis dia azan. Kalau dia masih lisan ini tidak kering-kering, maka terus Allah berikan pahala terus atas dirinya bagi orang yang muadzin. Nah, jadi keutamaan azan ini luar biasa, dan insyaallah minggu-minggu yang akan datang kita akan teruskan keutamaan bagi orang yang azan, biar kita semangat, biar kita pengen jadi azan. Keutamaan orang-orang yang azan itu dalam hadis lagi, wajabadahu jannah, wajib dia masuk surga bagi orang yang azan. Ini subhanallah. Ya, itulah jangan kita anggap remeh. Pernah anda jelaskan kan, kebanyakan daripada pengikut Nabi kita Muhammad SAW minad du'afa, dari orang-orang yang du'afa, orang-orang yang biasa, tapi mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Dan insyaallah Allah SWT memberkati majlis kita dan ditambah keimanan kita, dan insyaallah Allah SWT mengabulkan seluruh hajat kita zahir batin, dikabulkan oleh Allah, dimudahkan urusan kita, urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.